Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sultan Abdul Azam dari Fakultas Teknik jurusan Elektro, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Saya di sini akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu permasalahan dalam dunia pendidikan dan bagaimana kita bisa menemukan solusinya. Pendidikan adalah kunci masa depan kita, dan masalah yang ada saat ini perlu segera diatasi. Yuk kita mulai. Pertama-tama, mari kita lihat beberapa masalah utama dalam dunia pendidikan. Menurut data terbaru dari UNESCO, sekitar 258 juta anak dan remaja di seluruh dunia tidak bersekolah. Di Indonesia sendiri, angka putus sekolah masih cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan dan daerah pedesaan terpencil dan di daerah pedesaan. Akses pendidikan. Masalah pertama yang akan kita bahas adalah akses pendidikan. Banyak anak di daerah terpencil harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencapai sekolah. Misalnya, di daerah pedalaman Papua, anak-anak harus berjalan hingga 10 km setiap hari untuk sampai ke sekolah. Hal ini tentu saja mempengaruhi semangat dan kemampuan mereka untuk belajar. Selain itu, infrastruktur yang buruk seperti jalan yang rusak atau tidak adanya transportasi umum juga menjadi hambatan besar di beberapa daerah. Musim hujan bisa membuat jalan tidak bisa dilewati, yang menyebabkan anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh World Bank, akses terhadap pendidikan dasar di daerah pedesaan Indonesia masih sangat terbatas. Banyak sekolah yang berada jauh dari pemukiman warga dan tidak ada sarana transportasi yang untuk memadai siswa. 2. Kualitas pendidikan. Selanjutnya, kita juga menghadapi ke masalah kualitas pendidikan. Banyak sekolah di Indonesia yang kekurangan fasilitas dasar seperti bangunan yang tidak layak, buku, dan alat peraga. Ditambah lagi guru-guru seringkali tidak mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengajar dengan efektif. Hal ini menyebabkan kualitas pendidikan yang diterima siswa menjadi kurang optimal. Saya pernah mendengar cerita dari sebuah sekolah di daerah pelosok Jawa Tengah, di mana guru harus mengajar di ruang kelas yang atapnya bocor dan dindingnya retak. Kondisi ini tidak tentu kondusif untuk proses belajar mengajar. Selain itu, ada juga masalah kurikulum yang belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Banyak siswa merasa bahwa pelajaran yang mereka dapatkan di sekolah tidak cukup membekali mereka untuk menghadapi ke tantangan dunia kerja. Ketiga, kesenjangan pendidikan. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah kesenjangan pendidikan. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara pendidikan di perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi yang berbeda. Anak-anak dari keluarga yang kurang mampu seringkali tidak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, yang pada akhirnya memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, anak-anak di perkotaan seperti Jakarta memiliki akses ke sekolah dengan fasilitas lengkap dan guru yang berkualitas. Sedangkan anak-anak di daerah terpencil harus puas dengan fasilitas yang sangat minim. Hal ini menyebabkan
ketimpangan dan kualitas pendidikan yang mereka terima. Sini kita akan membahas pembahasan solusi. 1. Setelah memahami beberapa masalah utama, mari kita lihat solusi yang bisa diterapkan. 1. Pembangunan sekolah darurat. Salah satu solusi untuk masalah akses pendidikan adalah pembangunan sekolah-sekolah darurat di daerah terpencil. Contohnya, organisasi non-profit seperti Yayasan Usaha Mulia telah membangun sekolah-sekolah darurat di berbagai daerah pedalaman Indonesia. Hasilnya, anak-anak yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan ini dapat bersekolah lebih dekat dengan rumah mereka. Tidak hanya membangun sekolah, tetapi juga menyediakan alat transportasi seperti sepeda atau perahu untuk membantu anak-anak mencapai sekolah dengan lebih mudah. Hal ini terbukti sangat efektif dalam meningkatkan angka kehadiran siswa. 2. Pelatihan guru. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan guru menjadi kunci utama. Program pelatihan yang berkelanjutan dan relevan dapat membantu guru mengembangkan metode pengajaran yang lebih efektif. Di beberapa daerah sudah mulai diterapkan program guru penggerak yang memberikan pelatihan intensif dan dukungan bagi guru-guru di sekolah dasar dan menengah. Ini telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Salah satu guru dari program ini, Pak Agus, bercerita bagaimana pelatihan ini membantunya mengubah metode pengajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Hasilnya dan partisipasi siswa di kelasnya meningkat secara signifikan. Selain pelatihan, kita juga perlu meningkatkan kesejahteraan guru. Banyak guru di daerah terpencil yang menerima gaji rendah dan memiliki beban kerja yang berat. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa guru-guru ini mendapatkan kompensasi yang layak. 3. Beasiswa dan bantuan pendidikan. Mengenai kesenjangan pendidikan, salah satu yang efektif adalah beasiswa dan bantuan pendidikan. Pemerintah dan berbagai organisasi non-profit telah memberikan beasiswa kepada siswa-siswa berprestasi dari keluarga yang kurang mampu. Selain itu, program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar atau bisa disebut KIP juga memberikan dukungan finansial untuk biaya sekolah, sehingga siswa dari keluarga yang tidak mampu bisa tetap melanjutkan pendidikan mereka. Salah satu contoh sukses adalah Rina, seorang siswa dari desa kecil di Sumatera Barat yang berhasil melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Berkat beasiswa kini, Rina sedang menempuh studi di Fakultas Kedokteran dan bercita-cita menjadi dokter untuk kembali dan membantu desanya. 4. Penggunaan teknologi dalam pendidikan. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pendidikan juga bisa menjadi solusi untuk mengatasi berbagai masalah ini. Platform belajar online seperti Ruang Guru dan Zenius telah membantu banyak siswa belajar dari rumah, terutama selama pandemi COVID-19. Dengan akses yang lebih luas ke sumber digital, siswa dari berbagai latar belakang dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Demikian
pembahasan saya tentang permasalahan pendidikan dan solusinya. Pendidikan adalah hak semua anak dan kita semua bisa berperan dalam memperbaikinya. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan mereka. Jika kalian punya ide atau pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar bawah. Terima kasih telah menonton atau bantu partisipasi di komentar. Sampai jumpa ke video berikutnya. Bye bye.